Halo kaum Nocturnals. Selamat datang dan selamat malam kalau kalian lagi nontonnya malam-malam di podcast episode pertama kita yang berjudul dengan Nocturne Talks. Nah, di sini kita akan berbagi cerita tentang hal-hal yang mungkin bisa dibilang mistis, aneh, absurd, atau apapun, let's say it. Tapi di bawah santai aja. Di sini kenalin juga gue Mpe, gue para sotoy. Yang selalu sotoy dan juga kepoan. Tapi di sini gue juga nggak sendirian, gue ditemenin sama partner gue yang namanya Onggis, juru obrol kita, yang bakal ceritain pengalaman dia, atau yang mungkin bisa dibilang apa Nggis? Kita ngalamin bareng kali ya? Ya, Gitu. di waktu dan tempat yang bersama. Mm-mm. Seperti itu. Ya, jadi di sini kita mencoba berbagi cerita-cerita, terutama pengalaman kita pribadi, dan mungkin juga kita kedepannya akan mengundang beberapa rekan kita yang juga mempunyai cukup pengalaman dalam bersinggungan di dunia bisnis. Gimana ya, percaya atau enggak nanti ini mungkin kalian bisa menilai sendiri, tapi yang jelas ini kita rasakan sendiri karena ini adalah pengalaman kita, di mana sedikit informasi, gua sama Empe ini sudah berteman lama dan cukup lumayan, bisa dibilang lumayan sering kalau kita tuh mempunyai pengalaman yang sama di hal-hal mistis yang di luar nalar lah, dan mungkin Yang ajaib lah ya. ya pokoknya. ajaib banget Ya, ya. Pokoknya kita juga nggak ngerti itu bisa, kenapa bisa kayak gitu apa gimana, apakah itu cuman halu atau memang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Jadi sebenarnya ini serem atau cuman ngarang aja sih sebenarnya? Ya itu tergantung kalian, skeptisnya kalian gimana Betul. gitu. Tapi sebelum kita mulai, kalian juga bisa follow Instagram kita di apa namanya? Nocturne Talks. Ya. Nocturne Talks. Untuk bisa apa ya? Melihat update video-video yang akan kita upload nanti. Biasanya kita mungkin akan spoiler Dan sedikit. update selanjutnya. Dan mungkin juga update-update terbaru yang lainnya lah. Mungkin kalian bisa ikut, mungkin di kedepannya juga nanti akan mengundang beberapa narsum ya. Narsum atau teman-teman kita Ya, yang yang punya pasti. pengalaman yang sama lah ya. Betul. Kayak gitu. Betul. Oke, jadi langsung aja lah, nggak usah lama-lama. Siapin posisi enak, siapin cemilan, kopi, atau apapun itu. Matiin lampunya, kita mulai coba Cerita. Oke, jadi kira-kira lo ada cerita-cerita apa nih guys nih? Yang mungkin gue belum tahu, atau lo pengen berbagi sama kaum nokturnal, atau gimana? Jadi gini ya, gue cerita dari mana ya awalnya? Oh, mungkin gini. Ya, gue malu nih. Udah bisa dibilang dari kecil lah ya, kita berteman lah ya. Dan tinggal di satu komplek yang sama di Bilangan, Tangerang Selatan. Benar. Komplek ini sebenarnya cukup ikonik sih. Kalau Bisa dibilang tua lah ya. cukup tua. Dan perlu di spoiler nggak ya? Nggak perlu ya kali ya. Udahlah, nggak usah, itu ntar aja ya. Oh saya. Oke. Kalau yang kenal kita juga pasti tahu lah. Ntar. Ya mungkin orang-orang mungkin komplek itu mungkin bisa tahu ya. Tapi gini, mungkin dari cerita, terutama dari cerita di rumah gua ya. Waktu itu gua tinggal. Sorry, tar dulu. Ini rumah yang mana nih? Lo kan Oh, pindah-pindah tuh, nomaden banget nih kelihatannya nih. Jadi setelah gue waktu gue kecil itu sempet tinggal di rumah yang kemudian akhirnya gue sama orang tua gue itu ngontrak. Yang ngontrak itu mungkin
sempet beda blok, terus yang akhirnya pindah lagi ke blok yang sama. Nah, nih pengalaman pertama gua itu ketika gua mungkin masih antara SD ya, kayaknya sih SD kelas 1 kelas 2. Jadi gua itu kan penakut lah istilahnya, dibilang penakut ya mungkin penakut banget, tapi jadi gue kalau tidur itu kalau nggak ada orang tua gue pasti panik lah, gitu, takut. Di satu malam tiba-tiba gue terbangun dan posisinya itu orang tua gue nggak ada gitu. Dan ada beberapa kamar di rumah gue nih, yang waktu itu gue ngontrak ada 2 kamar depan sama kamar belakang posisinya. Nah, di kamar depan itu waktu gue tidur tiba-tiba orang tua gue udah nggak ada. Maksudnya dalam arti nggak tidur sama gue. Nggak di rumah lah ya? Maksudnya. Di rumah, cuman beda kamar waktu itu. Entah kenapa waktu itu gue ditinggal tidur sendiri, gue juga kurang paham. Yang pasti ada kakak gue juga, cuman kakak gue juga kayaknya kebetulan tidurnya sama orang tua gue. Nah, singkat cerita, terbangunlah gue. Tiba-tiba kok kayak nggak ada orang. Bangun, ngeliat ke tempat tidur gue, nggak ada orang. Panik lah gue. Akhirnya gue ngomong-ngomong abis bang, dikit lagi. lanjut. Terus udah gitu, gue jalan lah agak sedikit berlari ke kamar belakang. Nah, di posisinya tuh di kamar belakang itu di bagian pintu kamar belakang nih berhadapan langsung dengan pintu rumah belakang. Dimana itu ada kacanya sih. Nah, itu kacanya itu terlihat langsung juga bagian belakang. Nah, gue nggak tahu itu. Gue masih berpikir apa posisi gue masih ngantuk apa enggak. Gue melihat sebuah asap gitu, karena nggak ditutup dengan korden ya. Nah, asap itu keluar terus lama-lama membentuk seperti sebuah sosok. Nah, sosok ini yang mungkin dirasakan juga nantinya, gue akan cerita nantinya ini dilihat oleh adik gue. Nah, jadi singkat cerita adik lu juga punya banyak pengalaman di rumah itu lah ya? Ya, ada beberapa pengalaman sih, kayaknya juga nggak begitu banyak, cuman cukup ada satu momen yang di saat itu adik gue melihat dan gue merasa takut banget gitu lah. Nah, balik lagi ke cerita yang tadi, gue ngeliat kayak sosok poci gitu, dari asap tiba-tiba berbentuk poci. Udah mulai kebentuk sedikit itu, gue langsung lari ke kamar. Wah, ini kok bentuknya kayak poci gitu loh. Lari ke kamar, gue langsung tidurlah di tengah-tengah antara bokap nyokap gue dan kakak gue. Gue tidur di situ. Nah, sempat kayak kebangun, bokap gue nanya ada apa ya, cuman gue nggak bilang lah waktu itu, nggak ngomong apa-apa. Nah, itu kejadian pertama. Nah, terus yang kejadian kedua ini dan ini sebenarnya juga kejadiannya sudah cukup lama, cuman gue tanyakan kembali ke bokap gue gitu. Nah, waktu itu jadi sempet di kerusuhan setelah kerusuhan 98 ya, lo tau lah mungkin waktu itu sampai di komplek kita tuh sampai pada jaga malam lah ya. Iya, okay. Nah, sampai pada jaga malam itu, dan itu berlanjut jadi seperti siskamling harian di jalanan. Lupa lagi gue. Rumah gue itu. Zaman-zaman segitu tuh pengalamannya lagi gimana? Ya, lagi abis abis chaos banget lah itu. Yeah. Semua bapak-bapak biasanya pada ngumpul. Nah, itu setelah itu sih jeda mungkin 1 tahun ya. Tapi itu masih jadi kayak bapak-bapak itu masih suka pada ngumpul di komplek itu, di jalan, terutama di jalan gue ya. Ngumpul yang deket, kebetulan ngumpulnya deket rumah gue. Nah, di sekitar jam 12 ya kalau nggak salah, bokap gue cerita
Jadi ada bapak-bapak yang lagi ngumpul ini di di rumah salah satu rumah tetangga gua, itu melihat bokap gua di depan rumah sambil melihat, dulu di depan rumah gua yang kontrakan itu ada pohon pepaya. Oke. Nah, bokap gua lagi, Jadi kayak semacam doppelganger gitu mungkin. ya, jadi bokap gua tuh ngelihat pohon pepaya, dipanggil lah nih karena lagi nongkrong. Oi, Pak Sigit. Nah, nama bokap gua kan Pak Sigit kan. Nah, dipanggil Pak Sigit sini gitu. Aman belum lu? Udah manggil-manggil pasti gitu aja. Apa? Aman nggak? Maksudnya? Udah bilang bokap lu belum? Udah bilang. Diceritain. Udah bilang, oke, udah bilang. aman. Nah, itu apa namanya? Ada 2 orang yang lihat. Jadi ada beberapa orang, tapi ada 2 orang yang lihat. Jadi sisanya mungkin kayak sibuk lagi mungkin sambil main kartu ya. Nggak jelas juga sih mungkin. Tapi yang jelas melihat itu 2 orang, kata bokap gua. Nah, di situ dipanggil, tapi bokap gua nggak nengok sama sekali. Tiba-tiba masuklah ke rumah gitu. Besoknya ketemu ini sama orang yang melihat semalam. Pak, semalam dipanggil sombong banget, kenapa nggak nengok? Gitu kan. Nah, bokap gue otomatis kaget. Jam berapa? Jam 12. Saya aja ketiduran, katanya gitu. Loh, serius, tapi saya lihat bapak di depan rumah lagi lihat pohon pepaya. Dan lagi ngadep pohon pepaya rumah bapak gitu. Lagi menghadap ke rumah lah pokoknya kayak gitu. Nah, terus bokap gue balik ngebantah lagi. Saya tidur kok, saya ketiduran. Saya emang waktu itu pengen ikut ngumpul, tapi saya ketiduran. Gitu. Nah, Mungkin ini agak mirip kayak di rumah gue juga nih. Ya, cuman itu gitu. nanti gue ceritain di lain cerita lah. Oke. Nah, terus udah itu kejadian kedua. Dan akhirnya mulai tuh beberapa kejadian-kejadian aneh. Mulai cukup tidak terlalu sering, cuman cukup lah ada satu momen-momen tuh yang cukup menegangkan. Salah satunya waktu itu posisinya bokap gua ada di rumah, dia lagi tidur sendiri di rumah siang bolong. Itu kondisi rumah semuanya terkunci. Nah, terkunci dari yang kuncinya tuh masih nempel di pintu. Nah, jadi sambil tidur, nah di kamar depan itu pintunya tidur dalam keadaan terbuka. Pintu kamar? Iya, pintu kamarnya terbuka. Jadi masih bisa melihat ke arah ruang TV gua yang ada di tengah. Jadi pas lagi tidur tiba-tiba bokap gua kayak setengah terbangun melihat di situ posisi gua sama kakak gua ini lagi sekolah. Gitu kan. Gue sambil ngebayangin nih rumah lo yang ini nih mungkin sesuai sama pemikiran gue apa enggak, mungkin sama kali ya. Nah itu pokoknya bokap gue melihat tiba-tiba ada kakak gue lagi duduk di lantai lagi melihat ke arah TV gitu. Tapi bokap gue waktu itu langsung tidur lagi. Oh, udah balik. Terus itu kisaran umur berapa ya kira-kira? Hah? Kisaran umur berapa ya? SD. Informasi dari bokap gue kayaknya waktu itu masih sekitar SMA ya. SMP apa SMA gitu. Lu SMA? Abang gue, kakak gue. Oh. SMP atau SMA gitu. Lu? Gue masih SD kelas 6 kayaknya. Pokoknya antara SD apa SMP gitu. Soalnya juga udah lumayan lama. Okay. Antara kisaran segitu. Ketahuan tua ya lo? Nah, belum. Terus? Jadi tua kita lah. Nah, terus udah gitu akhirnya bokap gue sadar. Loh, sempat berpikir seperti ini. Ini anak nggak sopan banget pulang, nggak assalamualaikum, nggak apa gitu.
Kaget Jadi lah. dia ngeliat lo berdua lagi ada di ruang Enggak. tengah gitu? Atau Cuman gimana? cuman ngelihat kakak gua doang duduk nyender di buffet sambil ngeliat Kera TV duduk gitu loh. Lagi kayak gini, lagi kayak ngeliat TV gitu. Duduk di lantai. Nah, posisinya bokap gua tuh kayak lagi di tempat tidur kayak nengokin, oh udah balik gitu. Kok nggak sopan amat nih anak, nggak assalamualaikum gitu. Nah, setelah itu nggak lama sadar nih bokap gua, loh kan pintu semua dikunci, masuk dari mana gitu kan. Masih setengah merem lah istilahnya, masih tidur ayam. Langsung nengok lagi, nggak ada. Nah, bokap gua bingung kan, itu siapa tadi. Pas balik lagi, kakak gua malah diteriakin, kamu siapa gitu. Padahal itu kakak gua beneran Ya. Jadi kakak gua yang beneran yang diomel-omelin. Tapi Kamu kakak siapa? lo posisinya udah masuk rumah nih. Enggak, posisinya jadi pas balik rumah ketok-ketok udah assalamualaikum malah dimarahin gitu, malah diteriakin. Kamu siapa? Ini segala macam. Nah, kakak gua posisinya udah bingung lah. Emang kenapa? Ya ini aku kenapa emang? Gitu. Ya udah akhirnya cerita lah bokap gua. Ya tadi begini. Ya udah, jadi akhirnya kakak gua nggak begitu gimana, ngantuk kali gitulah yang mungkin intinya. Nah, setelah itu kejadian yang udah keberapa lah ya, udah lumayan sering lah. Sampai gua SMA. Nah, Emang lo kayaknya masih di situ ya? Masih. Gue sampai sampai kuliah semester 1 baru gue pindah lagi itu. Jadi lumayan gue dari gue SD lagi gue, iya. sampai SMA gue di situ. Nah udah sempat waktu SMA. Nah ini yang ngalamin bukan gue, tapi ada teman kita yang namanya Happy sama Alan. Lagi mau belajar kelompok waktu itu kelas 3 SMA. Nah itu mereka datang nih, kondisi rumah gua kosong. Gua udah pulang duluan, sampai rumah mereka baru datang nyusul. Nah di situ Happy sama Alan ngeliat ada sosok jalan dari kamar belakang ke dapur yang ada di pintu belakang. Perempuan lah katanya sih. Yang setahu gue perempuan ya yang mereka ceritain. Lo punya ART nggak waktu itu? Sempat punya ART tapi waktu itu gue udah nggak punya mbak sih seingat gue. Waktu gue SMA itu gue nggak punya, ada sempat beberapa waktu gue nggak punya mbak. Oke. Jadi dan anak-anak itu nanya, Happy sama Alan tuh nanya, aduh di rumah nggak sendiri ya? Sendiri kok, kan gue juga nggak lama belum datang, gue juga baru balik, gue sendirian. Ya, tadi ada yang lewat di belakang gitu. Gue kira mbak lu. Nah berarti kan yang ngerasain kejadian itu nggak orang rumah gue juga gitu kan. Tapi intens ya di rumah itu tuh emang lumayan sih, lumayan. Oh sebelumnya ada kejadian mungkin itu kayaknya gue waktu SMP deh, dan waktu itu adik gue masih kecil ya, kira-kira mungkin TK ya. TK itu mungkin lagi di jam-jam 8 apa ya. Kebetulan bokap gue lagi pergi jemput emak gue, nyokap gue. Nah itu ceritanya gue habis buatin adik gue Indomie. Gue ngasih, nih udah jadi Indomie. Nah masuk nih Indomie. Bentar. Boleh tuh ya, tapi kayaknya sulit ya, sulit. Nah lagi buatin mie di ruang tengah, meja tengah. Gue taruh di sini, nih mie-nya jadi makan tuh. Mie-nya ntar keburu cepet dingin. Waktu itu gue lupa ngambilin sendok sama garpu, jadi adik gue ngambil sendiri ke dapur. Pas lagi mau jalan ke dapur, dia berhenti
Nah, ini yang tadi gue bilang. Dia ngelihat kayak ada sosok asap dulu. Kayak yang waktu lo alamin Waktu kecil. Nah, dan ini gue nggak pernah cerita sama dia. Oke. Gue nggak pernah cerita. Tapi ini kejadiannya bisa sama. Dia ngeliat asap dulu, terus lama-lama dia bilang wujudnya jadi poci. Teriak dia waktu itu, nangis kejar. Nah itu nangis kejar. Ih mas, itu apa? Gitu. Gue panik, gue nggak berani ngeliat di saat itu. Gue nggak ngeliat, soalnya gue udah kepalang takut lah ya. Karena posisinya malam, orang tua gue belum pada balik. Nah, itu juga. Tapi sedikit gambaran deh. Rumah lo nih, kalau situasinya kalau malam tuh emang sepi atau gimana sih jalan-jalan Di itu? jalan itu Gue sering main juga sih, ya, cuman gue lupa inget. Cukup sepi sih. Di jam 7, jam 8 tuh udah Jam-jam tanggung lah. tapi kalau waktunya anak-anak liburan ya rame. Cuman kalau Kita nongkrong. kalau hari-hari biasa itu emang sepi itu jalan. Dan cenderung banyak cerita anehnya sih. Nggak di rumah gua doang jadinya. Tapi di rumah gua cukup mengalami banyak pengalaman itu gitu. Jadi ya salah satunya yang tadi cerita di akhir yang sampai akhirnya adik gue sendiri ngerasain gitu loh. Dan itu gue nggak pernah cerita ke adik gue gimana dia bisa tahu dengan proses yang sama, keluar asap dulu terus tiba-tiba jadi sosok poci. Gue sama sekali nggak pernah cerita, dia tiba-tiba ceritain hal yang sama. Nah, patternnya emang dari asap dulu, ya. terus ngebentuk sesuatu itu. Nah iya. Dan kalau lu tahu sepanjang agak sedikit loncat keluar, sepanjang jalan itu emang banyak cerita sih. Terutama mungkin kalau lo tahu di tempat kita main badminton. Jadi di dekat rumah, di jalan rumah gua itu beberapa meter dari rumah lo sana lah. Ya. Ke arah rumah eyang gua itu ada lapangan. Tadinya lapangan itu lapangan yang ada ayunannya, terus ada istilahnya apa sih yang buat manjat-manjat anak kecil itu. Terus kalau nggak salah ada ya? Sempet ada. Nah itu ada cerita. Ini cukup heboh lah waktu itu di sekitar warga situ ya. Di sekitar warga itu. Dan itu kejadiannya gue masih tinggal di rumah eyang gue. Jadi ada tukang nasi goreng. Ini kisaran lo usia berapa nih? Kayaknya itu gue masih TK apa belum sekolah ya, karena nih cerita lumayan viral lah kalau mungkin istilahnya kalau sekarang tuh. Jadi ini ceritanya mundur lagi ke belakang. Iya ya, mundur ke belakang. Jadi kita balik sebentar. Nah itu ada tukang nasi goreng lewat situ. Jadi kan nih posisinya rumah eyang gua di sini rumah kontrakan gua, dan di sini ada gang yang tapangan. Nah, entah dari sini yang menuju minimarket. Entah dari yang arah sini ke sini atau ini ke sini, gua nggak tahu ceritanya. Tapi jelas tiba-tiba dia berhenti di lapangan. Nah, berhenti di lapangan itu ada yang manggil, bang, tuh. Jadi ngecilin susana ya? Terus? Ya mungkin ngambarinnya kayak gitu ya. Tapi ini tukang nasi goreng bukan tukang sate. Nah, itu dipanggil lah, bang. Nah kebetulan ada ayunan kan, ada cewek. Itu kejadiannya kalau nggak salah di jam 9 atau jam 10 deh. Ada cewek duduk pakai baju putih-putih di ayunan. Kabur lah itu tuh jam 9 jam 10 waktu itu tuh udah sepi banget jalanan situ. Komplek kita tuh masih sepi banget lah, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan udah ya kayaknya 24 jam tuh ada aja yang lewat deh. Nah tapi kan itu kalau di jalan utama ya. Kalau di jalan tempat gua itu sekarang gua nggak tahu sih, gua udah nggak tinggal di situ soalnya. Nggak, karena gua masih sering ke rumah eyang gua, jadi di situ tuh kayak ya emang masih sepi gitu loh. Tapi kalau di jam mungkin di waktu itu di jam 9 jam 10 waktu itu tuh
udah sepi banget gitu loh, nggak seramai sekarang, dan cahaya lampu pun nggak seterang sekarang gitu. Kalau malam dulu tuh masih agak remang-remang lah. Belum ada LED Ya belum. ada. Dan cahayanya kan juga dari perumahan doang. Oh, maksudnya belum ada kayak lampu jalan atau apa? Lampu jalan pasti ada nggak? Lampu jalan belum ada dulu. Masa? Belum ada. Cuman penerangan cuman ada dari lampu tiap-tiap teras rumah. Nah itu serem memang, jadi mencekam lah. Mungkin kejadiannya buat tukang tukang nasi goreng itu kabur, ditinggal gerobaknya sampai pagi ditemuin orang subuh. Kok ada gerobak? Jadi abangnya nggak tahu, nggak tahu ditinggal gerobaknya. Akhirnya di situ mangkrak lah gerobak nasi gorengnya. Itu satu, ini yang orang lain. Terus ada cerita lagi di mana ya? Ini gue mau ceritain rada nggak enak sih soalnya. Nah, adalah pokoknya ada warga situ. Ini dia rada ke bawah nih jalannya, yang deket kali. Ke arah yang kali dari rumah gue ngontrak. Jadi ke arah kali. Ke arah rumah yang Dipu, ke rumah Dipu. Oh, oke. Nah, ke bawah situ. Nah, itu rame itu, kasusnya juga rame. Malam-malam ada anak warga tetangga gue yang situ, jalan situ, digangguin di jendela, disosokin, ditongolin sosok perempuan. Teriaklah malam-malam itu, jerit-jerit, heboh. Tapi itu juga kejadiannya kayaknya belum malam banget sih, kayak masih jam 10-an deh, setengah 2, jam 10, jam 9, jam 10-an. Heboh, jerit-jerit anaknya ini. Nah, bapaknya entah manggil warga apa gimana tuh jadi rame, terus tiba-tiba teriak lah, ngatain lah sosok itu, dasar kalau nggak salah jurik sialan gitu. Ini mau jurik sialan. Ya mohon maaf nih. Ijibnya dia disentil, kayaknya gede sebelah. Ini ceritanya warga situ sakit kali dia. Gua nggak tahu, tapi itu emang rame. Soalnya itu sampai dilihat ada tetangga gue yang bisa dibilang apa ya? Mungkin kayak punya kemampuan ya. Gue nggak bilang nyebut orang pinter ya, cuman kayak kemampuan yang paham juga kayak gue enggak. Ya nggak tahu deh. Cuman gue sokai doang guys. Mereka paham lah. Ada salah satu tetangga gue yang paham lah tentang gitu. Oh ini ya udah, nanti ini juga hilang, tapi nanti ya entah diapain gitu, pokoknya nggak lama hilang sih emang. Tapi itu kejadian heboh waktu itu, lumayan heboh banget deh kejadian itu. Salah satunya itu ya. Dan ada karena ini nggak di jalan kita doang sih, karena lo tau lah ya, ada tetangga gua cerita juga waktu itu. Ini ceritanya pas lagi, infonya dari bokap gue sih, kalau nggak salah pas lagi kayak ngumpul-ngumpul deh bapak-bapak malam-malam gitu loh, kayak lagi ngeronda lah, tongkrongan bapak-bapak malam-malam lah. Itu lagi naik mobil dari depan komplek masuk mau ke arah rumahnya dia. Nah, rumahnya dia itu deket banget sama rumah gue, jadi nyerong lah posisinya, depan ini nyerong. Jadi, taruh, ini rumah lo nih. Ini rumah dia. Iya, nyerong depan. Ini kan depannya. Ya, ini sebelahnya nih. Iya. Oh. Nah, ini gue bilangnya Om A deh ya, Om A. Nah, si Om A ini dulu kan naik mobil pulang malam-malam lah ya. Terus dulu anaknya masih kecil itu. Ya, anaknya masih kecil tuh yang dulu makanya. Ada cewek cowok anaknya. Kan? Yang kayak agak bule anaknya, yang agak bule. Malam-malam pulang lewat, ya pasti ngelewatin salah satu supermarket lah di situ yang terkenal. Minimarket. Minimarket. Lagi naik mobil,
dibuka kan kacanya, belum apa namanya, orang dulu kalau punya mobil AC itu kan kayaknya mewah banget ya. Jadi ini kayaknya mobil, seingat gue mobil carry kali ya, gue lupa inget sih. Dibuka kacanya, melihat ada kepala ini terbang ngikutin dia. Oh. Dari posisinya sebelum jembatan Indomart. Dia panik, dia kabur, bawa mobilnya katanya ngabut banget, terus sampai ke dekat rumah lah, itu baru hilang katanya. Itu terus cerita ke bokap gua, pas malam ada kejadian saya di kepala katanya, terbang. Tapi gue nggak tahu detailnya gimana, cuman gue sempet ingat waktu itu emang diceritain kayak gitu. Dan ini gue tanya bokap gue lagi, dan oh iya dulu pernah ada ceritain, ini cukup heboh lah di saat itu di orang-orang situ. Nah, satu tuh, terus ada tetangga gue yang sama-sama tinggal di situ cerita juga. Nah, yang ngalamin sih sebenarnya bukan dia sendiri, tapi temen kerjanya dia. Nah, yang kayaknya mungkin tinggal deket situ juga. Jadi malam-malam dia naik sepeda nih, di jam 1:30 apa ya? Jam 1:30 dari arah depan komplek lah. Dari arah depan komplek, kalau nggak salah itu ketemu lagi sebelum jembatan minimarket itu. Yang di jalan utama. Ntar dulu. Jadi minimarket yang lo maksudkan adanya di setelah jembatan nih. Ya, yang sebelah kanan. Dulu itu ya, kalau sekarang sih kan udah ada minimarket lagi nih sebelum jembatan. Iya. Jadi dari jalan-jalan sekitar situ lah ya. Ya, okay. Sebelumnya. Jadi masih kan ada 2 kali nih kita nih. Nah, ini di kali pertama yang sebelumnya itu melihat ada anak kecil, cewek cowok. Bingung lah nih si bapak-bapak ini. Nah, si bapak-bapak ini ngeliat anak ini ngapain jam segini masih di luar, ditanyain, kamu dari mana? Kok belum pulang jam segini? Mau pulang, dia bilang gitu. Kebetulan karena naik sepeda, ya dia jalan aja. Oh ya udah, hati-hati. Dilihat tuh, tapi ya nggak curiga apa-apa sih, dia nggak curiga apa-apa. Nah, jalanlah dia naik sepeda itu, lumayan ninggalin itu anak lah. Nah, itu pas deket perempatan rumah gue, tau yang ada posnya? Iya. Ketemu lagi itu anak. Kok cepet? Nah, itu dia lihat anak itu lagi, tapi nggak, bajunya kayak anak biasa atau gimana? Kayak anak biasa, cewek cowok. Jadi dua, bukan cuma satu. Enggak, 2. Jadi yang agak gede yang cewek, yang kecilan tuh yang cowok. Jangan-jangan anak ini lagi emang orang-orang mulung atau apa nggak? Nah, gue juga sempet nanya ke bokap gue itu, ya mungkin dia lari kali, gue ngomong gitu, dia lari kali. Tapi perawakannya bukan kayak anak-anak yang suka mulung-mulung sampah atau gitu, itu enggak? Kayak anak-anak ya pokoknya ya kayak anak-anak kecil pada umumnya aja kan. Ya kayak pada anak kecil pada umumnya aja, dan mereka tuh nggak tahu sih, maksudnya bapak itu kayaknya nggak kenal juga gitu anak ini tinggal di daerah mana juga segala macam, mungkin nggak tahu. Cuman yang dia herankan kan waktu itu kenapa bisa nyusul sepedanya gitu, sedangkan dia informasinya berjalan cukup cepat gitu loh naik sepedanya. Dan gimana ceritanya itu anak bisa nyusul dengan jarak yang lumayan jauh loh itu, gitu loh. Tapi nggak tahu sih ya, itu mungkin masih bisa dilogikakan atau bisa dipatahkan lah ya. Mungkin itu anak lari atau gimana, cuman masih kayak masa iya sih gitu lari, tapi papasannya di abis minum energi drink guys. Jadi itu anak larinya kencang. Iya. Doping. Lebih cepat daripada naik sepeda. Anak kecil minum extra bos. Bisa jadi. Nah itu. Nah, pokoknya itulah ceritanya. Akhirnya ya besok harinya ketemulah cerita
saya kejadian enggak. Karena bapak-bapak situ suka ngumpul ya, jadi kayaknya sih kejadian itu ya udah heboh lagi kayak gitu. Lumayan banyak lah cerita-cerita kayak Tapi di gitu. minimarket situ kan bukannya bapak-bapak sering nongkrong sampai malam gitu ya? Yang sorry ya guys, kalau bisa dibilang ya mulutnya lebih jahat daripada ibu-ibunya emang. Nah, gue nggak tahu ya kalau Iya. itu. Tapi mungkin di saat itu yang bersangkutan itu nggak lewat situ gitu loh. Dia lewat jalan utama kan. Kalau yang ada bapak-bapak nongkrong juga nih yang terkenal, tapi Iya, di yang dekat legend itu di yang samping sekarang udah nggak ada ya? iya, di samping ruko minimarket situ lah ya. Nah itu dia nggak lewat situ, dia lewat jalan utama gitu, si komplek kita itu gitu. Nah pada akhirnya ya itu begitu, dia ketemu anak kecil itu dan ketemu lagi di titik yang lumayan jauh. Dan pas ketemu tuh anak ya kayak diem aja gitu. Ya kan kalau malam-malam ya serem nggak sih, maksudnya anjir ketemu lagi gitu loh. Kan posisi lu di sana. Nggak tahu juga anak siapa. Nah itu dia. Anak setan. Nah balik lagi ke rumah gua. Tadi gua cerita sampai mana sih? Adik gua ya. Oh. Iya. Pernah satu ketika ini sih mungkin sekelebat doang ya, kayak gua lagi tidur sekitar jam 1:30 kayaknya, jam itu lagi libur deh kalau nggak salah, jam 11:30 lagi nonton. Posisi remote itu ada, jadi gue lagi tidur, depan gue ada TV nih. 1:30 apa sih? 1:30 malam. Oke. Nah, gue tidur, posisinya gue tidur di sini ada TV. Jadi gue tidur kayak sambil ngadep ke kanan lah. Nah, itu jam 1:30 malam, kondisi di rumah, orang-orang rumah gue udah pada tidur. Nah, tiba-tiba gue lagi nonton, channel TV-nya berubah. Itu belum ada zaman aplikasi handphone yang bisa ganti belum. channel TV Itu sendiri ya? handphone aja masih monokrom. Nokia yang bata lah itu ya, yang bata. Nah itu tiba-tiba berubah sendiri. Gue bingung, apa gue tidurin remote ya? Nah yang masalahnya channelnya berubah ini channel horor. Pas lagi mendinya keluar. Emang digiring buat nonton yang kayak gitu-gitu kali ya? Nah, gue pikir sama nih kayak kalian, kalau misalnya tiba-tiba nemu podcast kita lagi cerita-cerita kayak gini, mungkin lagi digiring untuk ya buat asupan-asupan kayak gitu kali ya? asupan horor Gitu. kalian sih pasti. Nah itu balik lagi ke cerita, remote-nya tuh ada di bawah kasur gua. Gue sampai bingung, apa ini rusak remote-nya apa gimana? Cuman sempat kaget dulu lah. Remote yang sama bukan? Maksudnya kan ada kadang-kadang suka ada 2 remote atau apa? Enggak, sama. TV gue punya 2 TV tapi remote-nya beda. Yang satu beda merek. Tiba-tiba berubah. Channelnya tuh gue udah kaget duluan, terus bingung, tapi masih coba melogikakan ya. Mungkin TV-nya rusak kali ya, remote-nya rusak. Tapi itu nggak pernah kejadian sebelumnya. Nggak pernah kejadian sama sekali TV bisa berubah sendiri channelnya. Gitu loh, itu kayak gitu. Nah itu masih sepele lah. Mungkin gue kayak masih mikir, ya udahlah mungkin rusak. Tapi ya semenjak itu juga nggak pernah yang namanya ganti siaran TV sendiri, itu nggak pernah. Cuman kejadian malam itu aja gitu, nggak jelas kenapa sih. Nah itu yang gue alami. Selanjutnya itu gue dulu punya mbak. Nah punya mbak itu namanya, gue samarin aja namanya Mbak Sita. Si Mbak Sita ini kerja lah sama di rumah gue lumayan lama sih, sampai pada satu waktu
Mbak yang nginep apa yang pulang hari gitu Mas? Dia nginep. Oh, oke. Dia nginep. Tapi kayak apa ya? Sempat kayak pulang hari juga. Tapi karena dia mungkin lokasinya pindah-pindah ya, kontrakannya gue juga nggak tahu. Seingat gue sih dia nginep waktu itu. Seingat gue nginep. Nah, nginep itu ya namanya, mohon maaf ya, namanya Mbak kan kadang punya pacar, ganti-ganti pacar gitu kan lah ya. Yang kita sendiri juga nggak tahu kehidupan dia di luar gimana gitu, dan gimana bisa pacarannya gue nggak tahu lah gimana. Tiba-tiba Pacar bangunan biasanya guys. gue ikut-ikutan ya gitu. Nah terus udah gitu satu malam gue dibangunin, lagi tidur nih, tiba-tiba gue dibangunin, bangun sholat tahajud. Emang pada waktu itu kebetulan alhamdulillahnya lagi suka sholat tahajud, cuman ini kondisinya dalam kondisi yang berbeda gitu. Kenapa? Oh ya udah. Nah itu ada kalau nggak salah sih bokap gue lah waktu itu lagi belayar ya. Nah itu ada mbak gue lagi bukan di paku ya apa, jadi kayak tidur di kepalanya tuh, tidur di paha nyokap gue, nangis. Ternyata kesurupan, setengah kesurupan lah ya, bukan kesurupan, kayak setengah kesurupan. Katanya dikirimin paket gitu loh, paket tanda kutip ya. Heboh lah malam itu, semuanya bangun sholat tahajud lah. Cuman yang bikin gua heran itu entah kejadiannya gimana, terus karena gue waktu itu juga kayak terlalu ngantuk buat merhatiin kejadian itu, jadi gue nggak terlalu yang gue tahu itu dia nunjuk di situ, mas jangan di situ ada sosok nggak ada kepalanya di depan kamar mandi, dia bilang. Terus itu di belakang, dia bilang itu, dia nunjuk lagi, gue nggak tahu, padahal kan dia posisinya di ruang tamu ya, ditidurinya di ruang tamu. Bu, itu tadi di belakang ada kayak macan hitam, Black Panther anjing ngeliat. Nah kayak gitu, udah ada macan hitam gitu. Terus sama dia bilang di depan itu ada makhluk hitam berbulu. Heboh akhirnya disuruh cowoknya datanglah malam-malam. Datang tuh cowoknya. Itu kondisinya sebingung-bingungnya, gue nggak ngerti mesti ngapain. Pada akhirnya gue tidur sih, karena gue udah nggak kuat sama ngantuk gue tidur gitu, karena besoknya tuh kayak masih sekolah. Cuman ya itu orang rumah gue semua pada bangun gitu. Cuman abis itu kondisinya gimana gue nggak tahu. Abis itu nggak lama sih setahu gue dia keluar gitu. Oke. Entah keluar cari gimana, gue nggak tahu lah, perihal asmaranya dia dengan mantannya dia, gue nggak tahu ya. Kalau sebenarnya kalau dia kan punya pacar baru sih kayaknya, cuman ada yang masalah yang belum selesai kali dari mantannya. Itulah ceritanya. Nah, apalagi ya, gue kayaknya sih kalau yang terima itu cukup banyak ya, sampai akhirnya gue pindah tuh ke rumah selanjutnya yang bekas salon. Oke. Itu udah. Itu kita coba diceritain di episode selanjutnya aja kali ya. Oh iya. Mungkin ini udah agak terlalu cukup panjang. lama ya, cukup panjang kita. Ya mungkin kita bahas di video selanjutnya ya. Mungkin di lain cerita. Oke. Gua ada satu pertanyaan sih. Jadi waktu lo tinggal di situ tuh apa yang bikin lo sama keluarga lo tuh kayak bisa bertahan segitu lamanya? Itu setahu gue soalnya kayak lo tinggal di situ yang paling lama dibandingin sama kayak rumah-rumah lo yang selanjutnya gitu loh. Iya mungkin
Gue juga kurang tahu sih ya, mungkin karena di situ Enggak juga sih, enggak yang paling lama ada yang lama juga yang selanjutnya. Yang lama juga yang tinggal dekat depan komplek itu kan. Yang dekat rumah gue. Iya, yang dekat rumah lu setelah itu kan. Nah itu juga lumayan lama sih emang, cuman sebenarnya kalau dibilang kenapa tetap bertahan karena kejadiannya sebenarnya nggak bisa dibilang intens tapi nggak terlalu intens, tapi sekalinya ada kejadian bikin bingung gitu loh. Ini apa? Kok bisa begini gitu loh. Bikin kita tuh bertanya-tanya gitu. Maksudnya, ini ada apa sih? Kok sampai kayak gini gitu. Sampai bingung tapi gitu. ya udah. Iya, karena kita nggak ngerti lagi mau pindah kemana waktu itu kan juga karena mungkin kondisi orang tua aku juga sempat kayak lagi kurang baik lah finansialnya. Oke. Gitu. Oke, jadi kayaknya cukup segitu dulu. Kalau misalnya pengen dengar cerita Onggis di rumah selanjutnya, atau cerita gue, atau cerita teman-teman gue yang lainnya yang mau berbagi cerita juga sama kalian, boleh follow IG kita, atau boleh juga di subscribe channel kita yang ini, supaya kita bisa bikin konten-konten yang kayak gini. Kayaknya kita wrap up aja kali ini, segitu dulu. Makasih banget Onggis, ya, makasih sama-sama, banget semua teman-teman yang ada di sini. Terima kasih juga untuk yang udah nonton. Ya, mungkin kalau jika berkenan, kalau suka videonya bisa di like. Kalau nggak suka ya dislike aja lah. Mampir-mampir juga ya ke Instagram. Ya benar. Di follow. Ya mungkin itu aja. Iya, udah gitu aja. Sampai sampai jumpa lain kali ya. Dadah.